Oke, jadi sekarang kita akan membahas dua materi, dua teori terkait dengan urbanisasi, sebenarnya terkait dengan migrasi. Oke, kemarin kita membahas definisi dari urbanisasi yang merupakan suatu proses pengkotaan, gitu ya, di mana proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan itu akan semakin besar. Bisa dilihat dari perkembangan kota ke daerah sekitar, gitu ya, yang awalnya desa menjadi kota, tapi juga bisa kita pandang sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, kita mengambil definisi yang kedua ini, teori migrasi yang akan kita bahas, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kenapa penduduk itu berpindah dari desa dan ke kota, gitu ya? Tadi sudah disampaikan oleh Yofi, intinya memang ada perbedaan pendapatan, ya, antara di desa dengan di kota. Tapi kedua teori ini sebenarnya beda. Ada dua teori yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Lewis. Yang pertama adalah Lewis, itu sektor model. Kemudian yang kedua adalah Haris-Todero model. Sekarang kita akan mulai satu persatu pembahasan kita. Pertama kita akan membahas Lewis itu sektor model dulu. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Satu persatu. Yang pertama adalah Lewis to sektor model dulu. Oke, sesuai dengan namanya, model ini disampaikan oleh Arthur Lewis. Oke, asumsi yang digunakan yang pertama adalah ada dua sektor di dalam perekonomian. Yang pertama adalah tradisional agriculture sektor. Ini mencerminkan desa, ini ya, desa atau perdesaan. Kemudian yang kedua adalah industrial sektor. Ini mencerminkan manufaktur, jadi mencerminkan kota. Jadi intinya ada dua sektor ini, perdesaan dan perkotaan. Oke. Kemudian asumsi yang kedua adalah bahwa di sini terdapat disparitas upah antara di desa dengan di kota. Pendapatan di kota, saya ulangi lagi, upah di kota itu lebih tinggi daripada upah di desa. Oke, ada pendapatan ini dan nanti ini yang akan memicu, salah satu menjadi pemicu adanya urbanisasi. Kemudian yang ketiga, asumsi yang digunakan adalah adanya surplus tenaga kerja di perdesaan. Oke. Apa itu surplus tenaga kerja nanti akan kita bahas, tapi intinya di perdesaan itu ada surplus tenaga kerja dan jumlahnya itu banyak surplusnya. Oke. Dan surplus tenaga kerja inilah yang nanti akan berpindah ke kota, kemudian diutilisasi oleh perkotaan, artinya orang-orang tadi yang berpindah dari desa ke kota, dia akan bekerja di sektornya perkotaan. Dalam hal ini adalah sektor manufaktur atau industrial tadi. Ya gitu ya. Itu asumsi yang digunakan oleh Lewis dalam menjelaskan Lewis itu sektor model. Kenapa disebut itu sektor model? Karena ada dua sektor ini, ya. Sekali lagi ada agriculture, ini mencerminkan perdesaan, dan industrial, ini mencerminkan perkotaan. Oke. Nah, kita lihat kondisi di perdesaan dulu. Dan kesimpulannya dari apa yang akan saya sampaikan waktu kita membahas kondisi perdesaan ini adalah bahwa di desa itu terdapat surplus tenaga kerja. Jadi kesimpulannya nanti seperti ini. Oke. Saya ada dua grafis. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan hubungan antara labor dengan total produk. Jadi grafiknya adalah total production function, gitu ya, yang telah kita pelajari di mikro. Yang kedua adalah saya akan menggunakan pendekatan marginal product, marginal product curve, gitu ya, grafis atau kurva marginal product, menggambarkan hubungan antara marginal product dengan labor. Jadi untuk menyegarkan kembali bahwa marginal produk marginal product ini adalah tambahan output akibat penambahan satu unit labor. Oke, jadi saat menambah satu labor, output yang dihasilkan oleh perusahaan bertambah berapa unit, itulah marginal product, ya, untuk menyegarkan kembali. Oke, ini adalah kurva total produksi di perdesaan. Bentuknya seperti ini menurut Lewis. Oke, ini sebenarnya menggambarkan marginal product yang semakin menurun, yang kita sebut sebagai diminishing marginal product, gitu ya, saat kita membahas di ekonomi mikro. Nah, kita lihat total produksi maksimal itu terjadi di TP1 ini. Oke, ini adalah total produk yang maksimal. Oke. Dan tenaga kerja atau labor optimal yang akan digunakan oleh
sektor agriculture tadi, di desa tadi, perdesaan tadi, adalah sebesar L1. Kenapa ini optimal? Karena setelah L1, tambahan tenaga kerja itu tidak akan menambah total produk. Tambahan tenaga kerja tidak menambah total produk tadi. Sehingga di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa tenaga kerja sebesar lebih dari L1 itulah surplus tenaga kerja di perdesaan. Ini yang kita anggap surplus. Artinya tenaga kerja ini sebenarnya dalam tanda kutip tidak dibutuhkan di desa. Karena apa? Karena ada atau tidak adanya dia, total produknya itu sudah maksimal, sudah optimal. Dengan tambahan dia tidak akan menambah jumlah total produk gitu ya. Karena memang sudah optimal saja kombinasi antara capital di perdesaan, sumber daya di perdesaan itu sudah optimal dikelola oleh tenaga kerja sebesar L1. Selebihnya percuma. Kita definisikan sebagai surplus tenaga kerja. Nah, surplus tenaga kerja bisa kita lihat dari kurva marginal, di mana dia sudah menyentuh titik 0. Artinya selebih dari L1 itu tidak ada marginal produk lagi. Dengan tambahan lebih dari L1 tidak ada marginal produk lagi, tidak menambah total produk. Gitu ya. Itu kalau kita tinjau dari marginal produk. Misalkan di perdesaan, di desa upahnya adalah di WA, ya. Itu kondisi di perdesaan. Intinya yang saya perlu tekankan di sini adalah di perdesaan itu ada surplus tenaga kerja. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Next, sekarang kita tinjau dari perkotaan seperti apa. Kondisi perkotaan juga saya akan gambarkan ke dalam dua grafis ini. Yang pertama adalah fungsi total produksi, yang kedua adalah marginal produk juga. Ya, kita lihat. Ini adalah kurva fungsi produksi di perkotaan saat capitalnya K1. Jadi tingkat modal yang dimiliki oleh kota adalah K1, terdapat hubungan antara labor dengan total produk seperti ini. Grafis yang telah kita pelajari di ekonomi mikro ya, menunjukkan diminishing marginal return gitu ya. Tambahan labor akan menambah total produk, tetapi penambahannya semakin lama semakin sedikit ya. Nah, misalnya penduduk di perkotaan di tingkat capital K1 ini adalah L1, sehingga total produk yang dihasilkan di perkotaan adalah TP1. Ini adalah total produk yang dihasilkan oleh TP1 akibat jumlah penduduk kota, misalnya di sini adalah L1. Jadi kita potongan L1 dengan fungsi produksi, kita memperoleh total produksinya. Jadi kondisi ini sebelum orang-orang desa itu berurbanisasi, di kota tersebut telah menghasilkan produk sebesar TP1 karena ada labor sebesar L1 tadi. Nah, ini bisa kita gambarkan ke marginal product. Misalnya upah di perkotaan adalah WM, WA tadi dari grafis yang sebelumnya, WA upah di desa tadi. Di sini kita lihat ada perbedaan tingkat harga, tingkat upah antara A itu di desa agriculture dan M itu adalah upah di kota, W manufacturing. Dan di desa ada L1. Di sini kita bisa menggambarkan kurva permintaan tenaga kerja di kota saat capitalnya adalah K1. Ini adalah kurva permintaan tenaga kerjanya. Kita lihat di sini ada area di bawah kurva permintaan, di atas tingkat harga atau upah. Ini yang di dalam ekonomi mikro kita sebut sebagai surplus konsumen. Konsumennya di sini adalah perusahaan, karena yang membutuhkan tenaga kerja adalah perusahaan. Nah, surplus konsumen ini kita anggap sebagai, ini bukan surplus tenaga kerja tadi ya, surplus konsumen untuk mengaburkan, biar tidak kabur antara surplus tenaga kerja dengan ini, saya anggap ini adalah profit, walaupun berbeda. Nanti kalian lihat hubungan antara surplus dengan profit. Kalau di ekonomi mikro ada perbedaannya, gitu ya. Yang membedakan adalah fixed cost. Tapi kita bisa menganggap ini profit, gitu ya. Ini adalah profit. Nah, jadi area di bawah kurva permintaan dan di atas upah inilah profit.
Yang saya gambarkan ya sebagai area yang berwarna biru, ini adalah profit. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham ya. Nah, profit ini oleh kota itu akan digunakan untuk menambah kapasitasnya. Oleh kota akan digunakan untuk membeli capital, membeli barang modal, membeli mesin, peralatan, membangun pabrik baru, bangunan baru, dan seterusnya. Pokoknya ini untuk menambah capitalnya. Sehingga fungsi produksi di perkotaan kita revisi dari TPK1 ini menjadi TPK2. Artinya ini adalah fungsi produksi saat capitalnya adalah sebesar K2. Di mana penambahan capital itu dari profit tadi. Oke, gitu ya. Sampai sini paham ya? Nah, saat TPK2 ini, kota secara total itu bisa memproduksi sebesar TP2 saat labornya adalah L2. Nah, dari mana labornya? Bukannya kota telah full employment, di mana L1-nya sudah diutilisasi oleh perkotaan. Nah, besaran antara L1 dengan L2, inilah urbanisasi yang terjadi. Surplus tenaga kerja di pedesaan yang diserap oleh kota. Oke, jadi ada migrasi sebesar L1, L2 yang diperoleh dari surplus ini, ya. Yang diperoleh dari adanya surplus tenaga kerja di pedesaan tadi. Oke, gitu. Nah, kembali lagi kita lihat ke kurva marginal product. Saat K2, kurva permintaannya adalah menjadi DK2. Di sini sekali lagi ada profit lagi. Oke, ada tambahan profit lagi. Profit ini akan digunakan oleh kota untuk menambah capital lagi, sehingga total produksinya naik menjadi TPK3. Oke, yang bisa memproduksi sebesar TP3 dengan labor sebesar L3. Penambahannya dari dari surplus tenaga kerja yang ada di perdesaan. Penambahan labornya itu asalnya dari situ. Kita lihat kurva marginal produknya lagi, kurva permintaannya lagi. Inilah DK3, masih ada profit, digunakan untuk membeli capital dan seterusnya, sehingga ada tambahan tenaga kerja lagi. Begitu seterusnya, sampai titik keseimbangan menurut Lewis tuh sektor modal ini terjadi saat semua surplus tenaga kerja di desa, di perdesaan, itu terserap, terjadi urbanisasi, dan diutilisasi oleh sektor manufaktur di perkotaan. Gitu ya. Itu gambaran apa yang disampaikan oleh Lewis. Oke, paham? Atau ada pertanyaan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak, Radit, Pak. Oke. Berarti kan tadi Pak menjelaskan bahwa karena ada surplus tenaga kerja di desa, maka kota itu menyerap tenaga kerja itu. Nah, itu menyebabkan juga dia terus menghasilkan profit yang Pak bilang tadi. Ya. Dengan dia menambah kapasitas, total produk juga bisa terus bertambah. Ya. Nah, penambahan itu akan terus berlangsung sampai dengan semua surplus tenaga kerja di desa itu terserap semuanya atau diutilisasi oleh perkotaan, gitu Pak ya? Iya, benar. Oke, Pak. Siap. Intinya kayak gitu. Oke ya, intinya apa yang disampaikan oleh Radit tadi. Oke, paham semuanya? Oke. Paham, Pak. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Fikri, Pak. Fikri, oke Fikri, silakan. Saya sedikit bingung sih, Pak. Tadi kan disebutkan jumlah labornya itu L1 itu, Pak. Nah, itu kan berpotongan dengan yang wages yang perkotaan itu, Pak. Kan saling berpotongan. Sorry, yang mana ya? Bentar ya, saya kasih lagi. Oke, yang sebelah mana? L1? Ya, L1 dengan WM itu, Pak. Kan saling berpotongan ya, Pak. Itu kok ya. Kita mendapatkan profit, Pak. Pokoknya kalau berpotongan itu berarti pada titik itu tidak ada profit, Pak. Atau bagaimana? Oke. Oh iya. Jadi ini sebenarnya menggambarkan kurva permintaan kita. Jadi saat WM, kurva permintaan itu seharusnya akan memotong perpotongan antara WM dan L1. Maka di K1, permintaan K1 itu memotong titik itu gitu ya. Jadi kurva permintaannya terpenuhi. Nah, kenapa ada profit?
Profit ini terjadi saat DK1. Ingat bahwa permintaan tenaga kerja itu sebenarnya adalah marginal product of labor. Oke. Di makro diulang lagi. Seharusnya kemarin saat membahas bagaimana pendapatan nasional terbagi. Ini sebenarnya adalah pasar faktor produksi. Di mikro juga telah kita bahas. Tapi intinya sekali lagi yang saya tekankan adalah demand faktor produksi adalah marginal product labor. Oke, MPL. MPL itu apa? Tambahan output akibat penambahan satu unit labor. Nah, kita lihat kurvanya adalah seperti ini. Saat L1-nya misalnya, saat labornya misalnya adalah satu unit misalnya. Oke, misalnya gambarnya agak mendekati titik 0 gitu ya, tapi jauh dari L1. Kita lihat marginal product labor-nya berapa? Jauh di atas WM. Dan selisihnya itulah profitnya perusahaan, karena dia yang dihasilkan oleh labor itu lebih besar daripada gaji yang dibayarkan ke dia. Jadi di perpotongan antara kurva permintaan saat L-nya adalah satu unit misalnya, oke, antara 0 dan 1 kita tarik ke atas sampai memotong kurva. Ini bisa nggak sih digambarin ya? Oh bisa ya. Oke, sorry, saya baru sadar ini bisa ditulis. Oke. Saya seharusnya nulis spotlight bukan teks. Compressor spotlight stand. Oke, bentar ya. Saya akan mencoba untuk menggambarnya. Oke, coba lihat di sini. Misalnya ini adalah L-nya adalah jumlah tenaga kerja satu unit. Oke, labornya cuma satu. Kita lihat, kita tarik. Ini adalah yang dihasilkan oleh labor itu. Oke, dia bisa menghasilkan marginal product labor-nya sebesar itu. Padahal upah yang dia terima hanya sebesar ini. Oke, inilah di garis inilah profitnya perusahaan. Demikian seterusnya ditambah, seterusnya tambah labor, ini adalah profit sehingga total profit totalnya adalah yang saya kasih warna biru ini. Gitu ya Fikri ya. Jadi sejumlah L1 ini karena marginal product labor-nya MPL-nya berbeda-beda. Waktu satu unit dia bisa menghasilkan segini, padahal upah yang dibayarkan adalah hanya sebesar WM. Jadi sisanya ini adalah profit dan seterusnya, sehingga area yang berwarna biru ini adalah total profit dari perusahaan itu. Ditinjau dari labor, selisih antara marginal product labor dikurangi dengan wage. Oke. Seperti itu, Fikri. Semoga paham atau masih bingung? Insya Allah sudah nyambung, Pak. Oke, nyambung. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Oke, yang lain ada pertanyaan silakan. Oke, kalau enggak kita balik lagi ya. Kita ke model yang kedua. Model yang kedua yang akan kita diskusikan di sini adalah Harris Todero model. Oke, disampaikan oleh Harris dan Todero. Asumsi yang digunakan adalah yang pertama bahwa migrasi adalah pilihan yang rasional. Kemudian yang kedua, seseorang itu akan berpindah dari desa ke kota jika expected wage-nya itu melebihi upah di desa. Jadi gini, di desa sekarang ada upah sebesar X misalnya. Dia mau berpindah ke kota jika expected wage-nya itu lebih besar daripada X. Jika di desa upahnya sekarang 1 juta, dia mau pindah ke kota jika expected wage-nya itu lebih dari 1 juta. Nah, expected wage itu apa? Kalau nanti kalian belajar statistik, kalau kalian nanti belajar ekonometri, expected ini adalah peluang gitu ya. Sebenarnya adalah peluang, nilai harapan. Ya, tadi saya sempat melihat pekerjaan kalian ada yang nulis harapan gitu ya. Ada nilai harapan, nilai peluang, upah yang akan diterima saat dia bekerja di kota.
Kenapa harapan? Ceritanya gini. Di kota itu kita nanti akan membahas ada lowongan pekerjaan senilai tertentu, sejumlah pekerja tertentu. Dan yang berkompetisi untuk memperebutkan pekerjaan itu lebih besar. Tidak semuanya nanti akan terserap ke kota. Jadi di sini tidak semua akan memperoleh upah sebesar 2 juta misalnya. Tetapi nilai upahnya adalah nilai harapan, yaitu total jumlah pekerja yang akan diserap oleh kota dibagi dengan total semua orang yang berkompetisi dikalikan dengan 2 juta. Jadi sekali lagi nilainya adalah nilai harapan, nilai ekspektasi, expected wage gitu ya. Dan orang mau berpindah ke kota sekali lagi kalau expected wage-nya ini lebih besar daripada upah yang ada di desa. Oke. Dan yang ketiga asumsinya saya tadi sudah sempat menyinggung bahwa saat akan pindah maka orang akan menghadapi persaingan untuk memperebutkan pekerjaan yang ada di kota. Oke, ini adalah grafiknya. Saya menggambarkan kurva permintaan tenaga kerja di desa dan di kota, saya gabung jadi satu grafis permintaan tenaga kerja di kota, saya balik, kemudian saya gabungkan dengan grafis upah di desa. Sehingga ini sebenarnya juga mencerminkan bahwa ODOK ini adalah jumlah tenaga kerja total, baik di desa maupun di kota. Oke. Seluas ODOK ini adalah sekali lagi jumlah tenaga kerja yang ada di desa dan di kota. OD ini sepanjang garis ini, total panjang ini adalah tenaga kerja yang ada di desa ditambah dengan yang ada di kota. Oke. Nah, ini adalah kurva permintaan tenaga kerja yang ada di desa. Kurva permintaan tenaga kerja kita lihat semakin rendah upah, jumlah yang diminta semakin tinggi gitu ya. Oke, semakin rendah upah, jumlah yang diminta semakin tinggi, dan sebaliknya semakin tinggi upah, jumlah yang diminta semakin sedikit ya, rasional. Oke, kita lihat bentuknya seperti ini. Ini adalah titik nolnya di desa. Saat upahnya tinggi, yang diminta kecil. Saat upahnya rendah, yang diminta banyak. Ya, itulah kurva permintaan di desa. Oke. Demikian juga kurva permintaan yang ada di kota. Ini adalah kurva permintaan yang ada di kota. Dan bentuknya sama dengan kurva permintaan yang ada di desa. Cuman karena ini kita balik ya. Oke. Di titik ini adalah titik nolnya kota. Ini adalah titik nolnya kota. Saat upah di kota ini berarti tinggi, jumlah yang diminta pekerja di kota juga sedikit. Saat upahnya rendah, yang diminta di kota banyak. Jadi ke sininya tinggi gitu ya. Jadi ini sekali lagi kurva permintaan baik di desa maupun di kota. Nah, keseimbangan itu terjadi saat kondisinya seperti ini. Yang pertama, upah di kota sama dengan upah di desa. Yang pertama, upah di kota sama dengan upah di desa, dan semua tenaga kerja terserap baik di desa maupun di kota. Dari kedua hal ini maka keseimbangan akan terjadi di titik E ini. Kenapa keseimbangan terjadi di titik E ini? Kita lihat di titik E ini, kita potongkan dengan kurva permintaan di desa, maka upah di desa adalah sebesar WD bintang. Kita potongkan upah permintaan di kota, upah di kota adalah WK bintang, dan WD bintang sama dengan WK bintang. Upah di desa sama dengan upah di kota. Dan tenaga kerja yang bekerja di desa adalah LD bintang, yang bekerja di kota adalah LK bintang. Oke. Yang bekerja di desa adalah OD LD bintang, yang bekerja di kota adalah OK LK bintang. Oke, sekali lagi, inilah yang bekerja di desa OD LD, yang bekerja di kota adalah OK LK. Jadi semua tenaga kerja ini terserap.
dan upahnya sama, baik di desa maupun di kota, upahnya sama. Oke, ini adalah keseimbangan yang terjadi. Namun, keseimbangan itu sebenarnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena faktanya, ini adalah W di sini adalah upah yang nominal. Karena faktanya seharusnya upah nominal di kota itu lebih tinggi. Karena apa? Karena memang biaya hidup di kota lebih tinggi, harga lebih tinggi, gitu ya. Jadi bukan WK bintang, tetapi memang ada perbedaan antara upah nominal di desa dengan upah nominal di kota. Seharusnya misalnya upah di kota adalah sebesar WK bar. Ini adalah upah di kota. Saat WK bar, maka tenaga kerja yang direkrut di kota seharusnya sebesar LK, OKLK. Inilah tenaga kerja yang ada di kota. Sisanya harus bekerja di desa. Maka yang bekerja di desa adalah ODLK. Gajinya sebesar apa? Upahnya sebesar apa? Upahnya sebesar WD bintang-bintang. Oke, sekali lagi saya tekankan. Oke, upah di kota harus lebih besar, misalnya WK bintang. Oke, kita potongkan dengan upah permintaan tenaga kerja di kota yang dipekerjakan hanya besar LK. OKLK ini yang dipekerjakan di kota agar wage-nya itu di-maintain, dijaga di tingkat WK bar. Akibatnya apa? Akibatnya ODLK ini harus bekerja di desa, maka kita potongkan dengan kurva permintaan di desa, upahnya dia di desa adalah WD bintang-bintang. Terjadi disparitas pendapatan. Di desa WD bintang-bintang, di kota WK bar. Oke. Namun, ini juga bukan keseimbangan menurut Haris-Todero model. Oke. Menurut Haris-Todero model, ini kesenjangannya terlalu tinggi. Seharusnya di desa itu keseimbangannya mungkin di di E aksen ini, di mana upah di desa adalah WD. Oke, upah di desa adalah WD dan upah di kota adalah sebesar WK bar ini. Oke, ini adalah upah di desa, ini adalah upah di kota. Terjadi disparitas tapi tidak terlalu tinggi, maksudnya nggak terlalu jomplang seperti tadi. Oke, nah saat upah di desa adalah WD, seharusnya yang bekerja di perdesaan adalah sebesar LD. Oke. Seharusnya yang bekerja di perdesaan adalah sebesar LD ini. Oke. Nah, dari sini. Oke. ODLD ini dia bekerja di desa. Tadi yang bekerja di kota adalah OKLK. Nah, ini kemana? Oke, ini yang akan kita jawab. LDLK ini kemana? Nah, bentar. Kita balik lagi. Yang bekerja di desa adalah ODLD. Oke. Yang akan diserap oleh ke kota adalah OKLK. Nah, orang-orang yang ada di desa, dia akan berpindah ke kota, berkompetisi dengan orang-orang sejumlah OKLD ini untuk memperebutkan jumlah tenaga kerja lowongan pekerjaan sebesar OKLK untuk memperebutkan upah sebesar WK bar. Oke, sekali lagi, orang-orang sebesar OKLD ini akan berkompetisi untuk memperebutkan pekerjaan di kota sebesar OKLK dengan tingkat upah sebesar WK bar. Maka di titik keseimbangan, orang-orang yang berkompetisi tadi, expected wage-nya itu akan sama dengan WD ini. Expected wage-nya akan sama dengan upah yang ada di desa. Maka kita di titik keseimbangan punya persamaan seperti ini. WD sama dengan OKLK. Ini adalah pekerja lowongan pekerjaan yang tersedia di kota dibagi dengan OKLD. Ini adalah yang berkompetisi sebanyak ini untuk memperebutkan WK bar. Jadi expected wage-nya ini akan sama dengan upah di desa dan terjadi keseimbangan. Tetapi hasil akhirnya adalah bahwa
Yang bekerja di desa tetap ODLD, yang bekerja di kota tetap OKLK, sehingga LDLK inilah pengangguran. Oke. LDLK ini adalah pengangguran. Orang jumlah LDLK ini adalah pengangguran atau bekerja di sektor informal. Ya, itu gambaran teori yang disampaikan oleh Haris Todero. Oke, silakan sampai sini. Kalau ada pertanyaan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Gambarannya seperti itu. Oke. Pak, izin tanya Pak, boleh Pak? Kredit ya. Oke, Dit. Coba boleh kembali ke grafiknya itu Pak, yang terakhir tadi Pak. Oke. Kok grafik kurva? Kelihatan? Sudah Pak. Oke. Berarti saya ingin mempertegas juga sih Pak bahwa ODLD ini dia akan tetap di desa, LDOK itu yang ke kota gitu kan Pak ya, LD apa ini yang di tengah inilah yang Bapak bilang tadi pengangguran. Oke. Terus saya masih agak bingung Pak, hubungannya OKLD ini dengan Bapak tadi bilang LD bintang itu apa Pak? Sorry, OKLD mana? Ini OKLD dengan LD dan LD bintang ini. Oh, sebenarnya saya tadi LD bintang, LK bintang itu saya pengen menjelaskan tahapan-tahapan pemikirannya Haris Todero, ya. Mungkin secara singkat saya ulang dikit ya, Radit ya. Sebenarnya nggak ada hubungan sebenarnya nggak ada hubungan antara tadi kedua hal ini. Oke. Cuman intinya kalau kita berpikir bahwa keseimbangan adalah upahnya sama dan semua tenaga kerja terserap, maka keseimbangan terjadi di TE ini, di mana ODLD bintang kerja di desa, OKLK bintang bekerja di kota. Tetapi kan keseimbangan tidak seperti itu. Akhirnya modelnya kita revisi gitu ya, bahwa upah di kota lebih tinggi. Oke, WK bar ini upah di kota. Yang bekerja di kota LK, jadi OKLK bekerja di kota. Nah kalau gini berarti kalau full employment sebesar ODLK kerja di desa dong, maka upahnya dengan upah WD bintang-bintang. Tetapi ini juga bukan keseimbangan menurut Haris Todero, ini bukan equilibrium ya. Karena WK, WD bintang-bintang disparitasnya terlalu tinggi. Maka direvisi lagi, seharusnya keseimbangan di E bintang dan upah di desa adalah WD, oke. Yang bekerja di desa adalah ODLD, jadi yang bekerja di desa adalah ODLD pada tingkat upah WD, yang bekerja di kota adalah OKLK dengan tingkat upah WK bar, oke. Dan di sini ada kondisi keseimbangan bahwa upah di desa sama dengan expected wage-nya tadi yang saya tulis ini gitu. Ini sebenarnya yang LD bintang, LK bintang ini urut-urutan pemikiran dari modelnya Haris Todero. Gitu, Dit. Oh, berarti keseimbangannya menurut Haris Todero itu di E aksen ini, Pak ya? Di E aksen ini. Oh. Karena ODLD, jadi kesimpulan dari modelnya Haris Todero, ODLD tinggal di desa, upahnya dia WD. OKLK bekerja di kota, upahnya adalah WK bar. Dan di keseimbangan ini terjadi hubungan bahwa WD ini sama dengan expected wage kerja di kota, di mana expected wage kerja di kota adalah OKLK, jumlah yang terserap di kota, OKLD yang berkompetisi dikalikan dengan upahnya di kota. Oke, sehingga LDLK, sisa yang nggak masuk ke desa dan kota tadi, dia pengangguran atau dia bekerja di sektor informal di perkotaan. Sektor informal itu bukan bekerja di sektor perkotaan seperti pemerintahan, seperti manufaktur, jasa, dan yang lain. Mungkin lebih ke penjual asongan di pinggiran dan yang lain-lain. Sektor informal, jualan di pinggir jalan, atau yang lain-lain, di pasar, seperti itu. Itu, Dit. Terima kasih, Pak. Oke, Radit, silakan yang lain. Oke, kalau nggak ada 1, 2, 3, nggak ada ya. Zoom saya tutup. Kalian masih ada kegiatan, ada PR untuk melihat video
pelajaran hari ini. Jadi video hari ini kita akan membahas tentang teori pertumbuhan kota. Ada dua teori tentang pertumbuhan kota yang akan kalian pelajari, economic based theory, dan growth pole theory. Gitu ya. Economic based theory itu artinya pertumbuhan sebuah kota itu didorong oleh sektor basis, sektor unggulan. Gitu ya. Dia akan tumbuh dan akan membuat daerah lain tumbuh. Kalau growth pole theory, pertumbuhan suatu kota itu dipicu oleh satu perusahaan tertentu, satu industri tertentu, lebih tepatnya perusahaan tertentu. Satu perusahaan tertentu tumbuh karena dia mempunyai teknologi yang tinggi dibandingkan dengan pesaing, gitu ya. Dia tumbuh, yang akan menyebabkan perusahaan lain juga ikut tumbuh. Perusahaan lain tumbuh, daerah itu akan tumbuh, gitu ya. Dengan 4 channel di video itu yang akan dijelaskan, gitu ya. Setelah itu kalian akan mempelajari teori fungsi dari kota terhadap daerah sekitarnya, gitu ya. Itu materinya.